Ya, Ustadz ceramah tentang haramnya judi online, haramnya judi slot, itu kalah ya dengan seorang penguasa yang bisa kemudian mencabut semua izin situs-situs tentang judi online, begitu kan? Assalamualaikum. Carilah pada apa-apa yang Allah titipkan kepada kamu ad-darul akhirah, untuk menebus kebahagiaan akhirat. Ya. Nah, kalau kita nggak ngerti apa yang Allah titipkan pada kita, nanti nggak efektif. Contoh, ada seorang dokter, ahli bedah, ahli saraf, ahli tulang, ahli penyakit dalam. Itu kalau dia praktek beneran, sehari dapat 20 pasien, ngantongin duit 200 juta per hari itu mudah. Gitu kan? Ya, sebulan bisa dapat 6 miliar itu, Pak. Tambah lagi kalau dia punya rumah sakitnya, gitu kan? Ya, nyari uang segitu tuh mudah. Tapi pertanyaannya, boleh nggak dokter yang ahli spesialis punya rumah sakit ini kemudian dia mencari maisha dengan narik beca? Boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Boleh, tapi kira-kira cukup nggak untuk kebutuhan dia? Nggak bakal cukup. Ya, berapa kekuatan dokter yang pinter seperti itu kok maishahnya narik beca? Dapat 100.000, dapat 150.000, nggak cukup buat kebutuhannya. Ini rugi sekali. Kalau dokter punya keahlian kayak gitu, kok dia kemudian ganti profesinya menjadi tukang beca misalnya. Ya, kalau ada seorang dosen yang dia dibayar mahal, dia seorang konseptor, dia seorang ahli IT, dia seorang yang mengerti berbagai macam ilmu, yang kalau dia bikin sebuah tulisan, kalau dia menemukan sebuah konsep bisa dibayar miliaran, gitu kan? Ya, saya ingat ketika ada seorang mahasiswa, bukan mahasiswa lah ya, ijazahnya nggak dipakai ya, itu daftar di Alibaba.com, tempatnya Jack Ma, ya. Jack Ma nggak nanya ijazah kamu terakhir apa enggak, apa yang bisa kamu lakukan. Anak muda umur kurang lebih 25 tahun ini kemudian minta laptopnya. Coba sini Pak laptopnya. Kurang dari 5 menit itu jaringan digital internet punya Alibaba.com berhasil dijebol, begitu kan ya. Akhirnya bilang oke, mulai besok kamu kerja, gaji bulan pertama 300 juta dulu ya, gitu ya. Itu Pak ya. Pertanyaannya, kalau anak muda kayak gini ngelamar jadi tukang kuli bangunan dapat berapa? Kan gitu tuh. Ya, bisa nggak dia nyangkul? Bisa pegel-pegel maksudnya, gitu kan? Ya, tiap hari taktik-taktik di depan laptop terus disuruh megang cangkul. Nah, sebaliknya, kalau yang biasa megang cangkul kok cuma ngelamar di taktik, itu komputernya yang jebol Pak, gitu ya. Biasa main yang keras-keras terus yang lembut-lembut begitu, itu kan ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi fima ataqallah, kita harus mencari apa sih fima ataqallah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, fima ataqallah ini membuat orang harus merenung setiap hari, mikir ya, apa amal terbaik yang bisa saya lakukan sepanjang hidup. Saya pernah kasih contoh nggih, bahwa rugi ya, bukan rugi, tapi kurang maksimal kalau ada orang kaya kok amalan utamanya puasa. Lah puasa itu orang miskin aja bisa kok, gitu kan? Nggak harus nunggu kaya gitu loh Pak. Ya, orang kaya itu amalan utamanya adalah sedekahnya. Jadi pengusaha, jadi penguasa, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, amalan utamanya baca Quran. Lah baca Quran anak TPA itu bisa, itu kan. Anak TK itu banyak yang mampu, lebih bagus mungkin bacaannya, gitu kan ya. Penguasa itu amalan utamanya tanda tangan, gitu kan. Bikin peraturan, tanda tangani, langsung itu nanti akan dijalankan. Daripada dia amalan utamanya zikir, doa, baca Quran, itu bukannya nggak penting, sangat penting, tapi personal banget, gitu kan. Dibandingkan dia bikin tanda tangan untuk sebuah kebijakan untuk umat Islam, jauh lebih dahsyat ini. Ya, Ustadz itu capek menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat. 1000 ustadz yang menjelaskan dalil tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah,
itu bisa kalah dengan satu tanda tangan gubernur yang mewajibkan semua PNS muslimah menutup aurat. Iya betul Pak? Ya, 1000 ustadz yang menjelaskan tentang haramnya khomer, haramnya zina, itu kalah dengan tanda tangan seorang gubernur yang menutup sebuah tempat khomer dan zina. Ya, ustadz ceramah tentang haramnya judi online, haramnya judi slot, itu kalah ya dengan seorang penguasa yang bisa kemudian mencabut semua izin situs-situs tentang judi online, begitu kan. Nah, ini amanan yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini kalau kita kemudian diberi berbagai macam kenikmatan tadi, salah dalam menggunakannya, ilustrasinya mirip tadi ya, seorang ahli IT, ahli komputer, ahli dalam bidang-bidang yang sangat luar biasa bayarannya, kok milih jadi kuli kasar. Dokter hebat kok milih jadi tukang beca. Bukannya nggak boleh jadi tukang beca, bukannya nggak boleh jadi kuli kasar, tapi Anda nggak mampu melihat fima atakawuhnya itu apa, gitu loh. Makanya Rasulullah dalam melihat para sahabatnya, karena fima atakawuhnya beda-beda. Ya, masih ingat kisah seorang wanita miskin, wanita yang tidak dikenal, wanita yang tidak disebutkan apa perannya di para sahabat, datang menghadap Rasulullah minta supaya penyakit epilepsinya disembuhkan. Dia minta doa kepada Nabi. Terus Nabi bilang apa? Kamu mau tak doakan sembuh atau kamu sabar tapi dapat surga? Kan gitu tuh. Akhirnya perempuan tadi bilang, ya sudah ya Rasul, kalau gitu aku tak sabar aja, yang penting dapat surga. Walau alam, kalau dalam analisa saya, ini perempuan amalannya apa? Sedekah enggak, ahli kiroah enggak, mujahidah enggak, orang kaya enggak, dia enggak punya peran apa-apa. Pintu surga dia, amalan utama dia adalah sabar dengan penyakitnya. Ya, kalau dia didoakan sembuh, sembuhnya mungkin tidak memberikan efek yang besar untuk mendapatkan pahala. Pahala terbesar yang dia dapatkan itu adalah apa? Sabarnya. Nah, ibu-ibu sekarang bisa mengamati nih, kira-kira amalan saya yang paling utama apa ini, gitu kan ya. Nah, bapak-bapak juga begitu, fima atakawahnya itu apa ya. Ibu-ibu kalau dikasih sebuah fima atakawah dalam bentuk suami yang males, nggak mau kerja, nggak mau tanggung jawab, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, biarkan anak-anaknya. Ini Allah kasih kayak gini. Ini amalan utamanya apa Bu? Kira-kira Bu? Sabar gitu ya. Ya. Loh, ibu-ibu kudu ngerti fungsi suami itu apa toh, gitu loh ya. Apa Bu fungsi suami Bu? Fungsi suami itu adalah benteng dari api neraka. Mencari nafkah itu bukan fungsi suami, itu kewajiban, gitu kan ya. Ibu-ibu, seandainya Anda punya suami itu yang males-malesan, kerjanya tiap hari scroll WA, scroll YouTube, IG, bangun-bangun minta kopi, scroll WA lagi, gitu kan ya, tidur lagi terus, itu ada manfaatnya mboten Bu? Ya, ada. Benteng api neraka, walaupun ini neraka dunia juga bagi dia gitu ya. Tapi itu benteng dari api neraka di akhirat. Anda bersabar menghadapi kayak begitu ya, Anda tetap melaksanakan tugas dan kewajiban, tetap taat ya, walaupun pahit sekali gitu ya. Ini di akhirat Anda akan mendapatkan sebuah karunia yang besar. Ya tentu bapak-bapak, kalau saya sampaikan begitu bukan kemudian oh tuh rungokke gitu kan ya. Ya enggak begitu ya. Bapak-bapak juga kudu ngerti bahwa istri yang galak, istri yang cerewet, istri yang tiap hari ngamuk-ngamuk itu juga ladang surga kita, gitu kan, kalau kita pandai menyikapinya. Istri yang banyak tuntutannya tapi kita tetap bersikap santun kepada mereka, kita penuhi harapan-harapannya. Karena memang dalam rumah tangga ini ada satu kekuatan yang lebih dahsyat daripada cinta dan kasih sayang. Apa itu? Ihtisab. Kita mencintai dia bukan karena dia istri kita, bukan karena cantik jelita, bukan karena dia itu sangat menyenang, bukan. Kita mencintai menyayangi dia karena itu perintah Allah, begitu kan ya. Ibu-ibu,
menghormati suami bukan karena itu suami Anda, bukan karena itu yang suka memberikan kebahagiaan, menyantuni Anda, bukan, karena itu perintah Allah, sehingga semua dikaitkan dengan apa? Dengan apa yang akan Allah berikan di akhirat dari yang kita lakukan. Ya, baik Bapak Ibu dan dirahmati Allah, kembali kepada ayat wabtaghi fima ataqallah. Singkatnya, kalau kita mau pahami ayat ini, maka setiap mukmin harus melihat semua nikmat yang Allah titipkan kepada dia harus menjadi ladang kebaikan, harus menjadi pundi-pundi amal soleh dia buat bekal dia di akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu ibadah 24 jam non-stop? Nggak mampu. Apa kita kuat untuk menginfakkan semua harta kita sampai habis atas nama buat bekal di akhirat? Nggak sanggup. Apa kita mampu untuk kemudian zikir, doa pagi, siang, sore, malam tanpa henti? Apa kita kuat baca Quran terus menerus, ya, hatam tiap hari? Kemarin ada yang viral sehari hatam 2 kali, nggih? Ya, Masya Allah, mengalahkan Imam Syafi'i, begitu ya. Pertanyaannya, sanggup nggak itu kemudian kita lakukan terus menerus? Nggak kuat kita. Manusia itu punya sifat lupa. Manusia itu bisa bosan dan capek. Manusia itu bisa ngantuk, bisa sakit. Manusia itu berpotensi stres, depresi. Manusia itu penuh dengan segala kelemahan dan kekurangan. Ya, maka ayat berikutnya menguatkan. Apa itu? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian dunia kamu. Akhirat yo akhirat, ngamal yo ngamal. Tapi ingat, ada hak dunia yang harus kita penuhi. Ya, sedekah yo sedekah, tapi yo jangan brutal-brutal. Karena tubuh kamu perlu disedekahi, anak istri kamu perlu disedekahi, otak kamu perlu disedekahi, jiwa kamu perlu disedekahi. Ya, Robmu punya hak pada diri kamu, keluarga kamu punya hak pada diri kamu, tubuh kamu juga punya hak pada diri kamu. Maka ketika jaa salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang datang ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sa'alu an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang kayak apa kualitas dan kuantitas ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka diberitahu ka'annahum taqaluhu, mereka merasa kok kita nggak ada apa-apanya ya dengan Rasulullah. Akhirnya salah satu orang mengatakan, kalau begitu saya akan bangun malam, sa'aku mulailan wala akturu, aku nggak akan tidur, aku akan bangun terus menerus. Yang satunya bilang sa'asumu wala uftiru, aku akan puasa dan nggak akan buka. Yang satu bilang, waduh, aku apa ya, ya wes, aku tak membujang sampai tua, nggak akan menikah selama-lamanya, karena wanita itu hanya menjadi penggoda. Maka ketika mereka kusak-kusuk, bisak-bisik seperti ini, Rasulullah kemudian keluar dan mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian tadi ya yang ngomong begini begini begini. Demi Allah, aku adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian, tapi aku bangun malam dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa itu puasa Daud. Tapi puasanya Rasulullah Daud atau Senin Kemis, Pak? Ya Senin Kemis, nggak sampai Daud, begitu kan? Ya. Wa atazawwajun nisa, aku menikahi banyak wanita. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan dari kelompokku. Ya, Nabi mengingatkan tentang kewajiban yang seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin harus melihat semua yang di hadapan dia adalah ladang amal. Ingat, amilus solehah itu nggak mungkin kita kuat zikir, doa, ngaji, sholat selama-lamanya. Maka dia harus melihat istrinya sebagai ladang amal, tetangganya sebagai ladang amal, anaknya sebagai ladang amal, ya, masyarakatnya sebagai ladang amal, musuhnya menjadi ladang amal, temannya menjadi ladang amal. Apapun harus menjadi ladang amal bagi dia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa tujuan wala tansa nasibaka minad dunya? Tujuannya untuk menghadirkan kembali semangat dan energi untuk ibadah.